Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan, tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti updatean per hari, saham scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan benefit khusus untuk member premium atau yang sudah join ke Antek Saham Premium. Di sana kalian akan mendapatkan banyak sekali benefit, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan, beserta chart dan analisanya. Kemudian mendapatkan juga grup Telegram yang di sana sudah dibagikan per topik, ada watchlist, ada menu sore, menu scalping, news, dan masih banyak lagi. Lalu kalian ikut update market, menjadi prioritas dalam berdiskusi, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh hubungi saya melalui Telegram, atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan, menjadi pelanggan atau berlangganan di YouTube, dengan biaya hanya 1.000 per hari, atau 30.000 per bulannya. Di YouTube, kalian akan mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan juga saham-saham menarik lengkap dengan trading plan, setiap minggunya beberapa video, seperti video ini khusus pelanggan, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham di YouTube. Jadi jika tertarik, langsung klik saja tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham Cuan terlebih dahulu. Untuk Cuan boleh kita lihat ya, sesuai dengan analisa kita, kalau Cuan akan cenderung koreksi dulu ke area gap-nya, atau area demand di angka 1480 sampai 1560, dan boleh kita lihat untuk Cuan sudah memasuki area tersebut, dan sampai sekarang belum ada rejection ya. Jadi untuk Cuan sebenarnya masih ada potensi untuk bergerak turun kembali, tapi jika kita lihatnya secara historisnya, angka di sini ya, 1500 pas ya, 1500, harganya dijaga dan sudah 2 kali reject di area ini, jadi harusnya Cuan akan lebih cenderung untuk bergerak naik sesuai dengan analisa kita di minggu yang lalu. Jadi dengan ini harusnya saham Cuan akan bergerak naik karena sudah memasuki area demand, dan juga secara historisnya ada rejection di area demand-nya. Secara broker summary juga ada bar hijau ya di sini. Coba kita cek. Tanggal 25 ada akumulasi, 1 minggu terakhir juga akumulasi. Jadi harusnya Cuan akan lebih cenderung bergerak naik, dan juga di sini boleh kita lihat ya. Ini menjadi resisten yang kita pakai sini saja, 1625. Boleh kita lihatnya di sini. Untuk Cuan, 1 minggu terakhir mengalami penurunannya, tapi jika kita lihat secara broker summary-nya, ada akumulasi yang menandakan memang pada saat Cuan bergerak turun di sini ada akumulasi dari bandar, dan digunakan untuk akumulasi sehingga nanti bisa dijual lagi ke atas. Jadi dengan ini, boleh kita katakan kalau masih akan ada pergerakan naik di saham Cuan, karena pada saat bergerak turun pun diakumulasi. Oke, secara time frame 1 jamnya jika kita lihat, oke, masih, nah di sini terlihat jelas ya. Kalau support di angka 1500, reject di sini juga sudah mulai ada reject secara time frame 1 jamnya, tapi secara daily-nya belum ada. Jadi untuk Cuan masih ada potensi dia akan turun sedikit, lalu akan bergerak naik seperti ini. Oke, jadi untuk Cuan, view saya akan bergerak naik karena secara teknikal sudah di area demand, dan secara broker summary-nya ada akumulasi. Nah, sebenarnya boleh kita buatkan trading plan-nya ya. Tapi kita antri, ya di sini saya buatkan saja, saya berikan sedikit untuk teman-teman. Kita antri di 1500, stop loss kira-kira di sini 1410, dan target di resisten di 1625. Potensi profit yang kita dapatkan di angka 8,33%, sedangkan potensi loss-nya hanya di 6%. Jadi reserve ratio yang kita dapatkan 1,39 banding 1, jadi potensi profitnya lebih besar dari potensi loss-nya. Jadi trading plan pada Cuan ya, pada saham Cuan sangat bagus kalau kita bisa beli di area 1500. Oke, dan view saya juga seperti itu. Pada saham Cuan masih ada potensi dia akan koreksi dulu, karena untuk sekarang belum ada candle reject, jadi masih ada potensi dia akan turun ke area support 1500, dan setelah mencapai area ini akan bergerak naik ke resistance 1625. Akan tetapi jika nanti support ya, di sini juga ada sebuah support yang sudah ya
dulunya resisten, sekarang menjadi support di angka 1440. Jika nanti area support ini di breakdown, maka kita akan terkena stop loss. Stop lossnya di sini ya, di bawah dari support. Stop loss 1410. Jadi stop loss di sini. Target di resisten yang tadi 1625. Oke, jadi untuk cuan selama di atas support 1440, view-nya akan lebih cenderung bergerak naik, akan tetapi jika support 1440 di breakdown, maka saham cuan akan turun ke area 1200. Oke, jadi pantau support di angka 1440, tapi view saya dia gak akan nyampe ke sini ya. Dia hanya akan nyentuh 1500 dan langsung bergerak naik, Jadi untuk cuan view saya dia akan lebih cenderung bergerak naik dan tidak akan mencapai support di angka 1440. Jadi dia turun sedikit ke area pembelian kita dan bergerak naik ke targetnya. Oke, jadi boleh manfaatkan jika ingin entry. Tunggu satu candle reject di area demand. Nah, jika sudah ada baru kalian boleh entry di saham cuan ini. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. TPIA kita cut loss ya di sini. Secara trading plan-nya hit stop loss di hari Selasa, dan setelah hit stop loss dia langsung bergerak naik ya. Jadi di sini dia membuat false breakout di area demand, kemungkinan ambil liquidity ya, sama seperti ya trading plan kita letakkan stop loss di bawah demand dan kita terkena stop loss, otomatis jual ya, dan akhirnya ada yang beli di bawah dan harga di markup lagi ke atas. Oke. Dan secara plan-nya juga sebenarnya pada saham TPIA masih dalam keadaan sideways. Setelah mencapai demand dia akan bergerak naik, dan setelah mencapai supply ya, ini jual atau area supply-nya. Setelah mencapai supply dia bergerak turun, dan setelah mencapai demand ada pergerakan rejection dan bergerak naik. Oke, jadi di sini untuk TPIA masih ada potensi dia akan bergerak naik. Untuk demand-nya akan saya hapus dulu ya. Saya buatkan nantinya yang lebih valid. Oke, di sini ada pola double top sebenarnya sebelumnya pada TPIA. Ini double top. Lalu sini neckline-nya dan sudah valid di breakdown yang menjadi konfirmasi juga pada saham TPIA pada saat itu ya, sehingga TPIA bergerak turun. Oke. Waktu itu saya kurang teliti ya. Saya tidak melihat pola ini dan akhirnya trading plan sebelumnya di hold dan akhirnya kena cut loss. Nah, di sini karena sudah mulai ada candle rejection-nya di area ya mendekati area demand yang kedua di sini. Sudah mulai ada rejection, jadi view saya pada TPIA ada potensi dia akan bergerak naik. Untuk retest saja, bukan pergerakan naik uptrend, tapi retest saja ke area supply yang ini. Jadi dia hanya retest karena sudah break dari pola double top. Jadi biasanya setelah dia breakdown, setelah break ya dari pola double topnya, di break di sini, dia akan retest dulu ke area neckline dan akan melanjutkan penurunannya. Jadi view saya pada TPIA akan seperti itu. Dia naik ke area supply untuk retest, dan setelah mencapai supply akan turun kembali ke area demand 8450 sampai 8700 atau terdekat nanti di area support ya. Sebentar, saya geser ya di sini. Untuk supportnya saya buatkan di angka sini ya, yang paling sering disentuh oleh harga di angka 9125. Jadi ini menjadi support pada TPIA. Jadi view saya pada TPIA akan bergerak naik ke area supply. Terus setelah mencapai supply akan turun kembali ke area support 9125. Jika support ini di breakdown maka akan terjadi penurunan kembali pada saham TPIA. Target turun di area demand 8450 sampai 8700. Oke. Untuk sekarang belum aman untuk jika ingin entry di TPIA karena adanya pola double top dan pergerakan naiknya ini hanya untuk sementara saja, hanya untuk retest dan setelah itu akan bergerak turun kembali. Secara broker summary-nya jika kita lihat ya, apakah ada akumulasi atau distribusi? Jika kita lihat ya di sini, ternyata ada akumulasi ya di 3 terakhir pada saat harga bergerak naik. Tapi pada saat bergerak turun memang ada jualannya di sini. Coba kita cek. Di ya 1 minggu terakhir terlihat netral, 2 minggu terakhir ada distribusi dari HP. 3 minggu terakhir masih sama HP BB jualannya di sini. Jadi wajar saja jika TPIA bergerak turun di 3 minggu terakhir ini dan juga sudah membentuk pola double top yang menjadi konfirmasi kepada kita kalau TPIA akan bergerak turun pada saat itu. Tapi saya kurang teliti seperti yang tadi. Saya kurang teliti melihat pola ini dan akhirnya TPIA bergerak turun dan trading plan kita hit stop loss atau hit area stop loss kita kalau nggak salah tadi sekitar 7%-nya. Jadi di sini untuk TPIA biarin dulu
karena adanya pola double top, harusnya dia akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Area pembelian ideal untuk TPIA di area demand ini ya, 8450 sampai 8700. Kita tunggu lagi nantinya bagaimana pergerakan TPIA, apakah dia akan turun dulu atau langsung bergerak naik ke area supply-nya. Nah, view saya untuk TPIA akan cenderung naik dulu ke area supply 9575 sampai 9850, dan setelah mencapai area ini akan turun kembali ke support 9125 sampai area demand yang ini 8450 sampai 8700. Jadi untuk sekarang jangan dibeli dulu karena masih ada potensi pergerakan turun sekali lagi pada saham TPIA. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Antam juga sempat membuat false break ya di sini, sama seperti TPIA ya. Sini ya, resisten 3170 yang ini masih kita pakai. Resisten 3170 hampir di breakout. Ini akan saya hapus dulu. Nah, sini terlihat ya, hampir ya boleh kita katakan sebenarnya di breakout di hari Senin tanggal 21 Juli. Tapi di tanggal 22 langsung dibalas dengan candle merah seperti ini yang juga menjadi trigger Antam akan potensi lanjut bergerak turun ya. Jadi di tanggal 22 ada jualan di saham Antam. Kita lihat ya, ini dari tanggal 4 ada jualan. Tanggal 11 juga ada distribusi, tapi top satunya RX masih akum ya. Tanggal 18 masih sama jualan. Di hari Jumat juga ada jualannya. Dan di sini terlihat ya, di tanggal 22 Juli kita cek. Nah, di sini terlihat 22 Juli AK-nya buangannya 1 juta lot dengan 314 miliar. Oke. Jadi untuk Antam sebenarnya ada trigger kalau dia akan bergerak turun, apalagi di sini ya. Ini pola double top sebelumnya. Pola double top sebelumnya masih valid, dan sebenarnya di sini adalah area neckline-nya. Jadi di sini area neckline yang dimana pergerakan naik Antam sebelumnya hanya untuk retest saja. Ini ya. Dia hanya untuk retest sama seperti TP yang tadi. Ini adalah pola retestnya dan akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Ke target turun kita di angka 2540 sampai 2750. Jadi untuk Antam view saya akan lebih cenderung bergerak turun karena pola double top-nya masih valid, harga masih berada di bawah area neckline, dan juga ada jualan dari 3 minggu terakhir ini. Jadi harusnya Antam akan cenderung bergerak turun, walaupun memang XAUUSD atau gold ya masih bergerak naik, tapi di sini dia sudah mulai turun ya. Jadi karena kemarin saya posting di Stockbit ya, Antam harga emas sudah sampai 3438 kalau nggak salah, saya cek di komennya. Nah, pas di area resistennya di sini. Area resistennya nih 3438 di area resisten, dan saya posting bertepatan di hari tersebut ya, di hari Selasa atau Selasa atau hari Rabu. Saya posting di Stockbit kalau Antam akan bergerak turun sebesar 7%, tapi masih banyak yang komen kalau Antam akan hati-hati lagi, all time high lagi. Padahal di sini boleh kita lihat 3 hari terakhir harga dari XAUUSD bergerak turun. Jadi pergerakan XAUUSD juga di sini mendukung kalau Antam akan cenderung bergerak turun karena adanya pergerakan dari emas. Kemudian harga pola dari Antam juga ada pola double top, dan di sini juga ada distribusi 3 minggu terakhir. Dan di sini boleh kita lihat pola Antam. Antam ya. Tadi sengaja dibuat sideways atau sengaja dinaikkan di sini di hari Senin sengaja dinaikkan sebesar 7%, tapi di besoknya di hari Selasa dibanting lagi sebesar 7%. Nah, kemungkinan retail FOMO di sini ya. Harga Antam naik, emas juga naik di sini ya. Saya USD ini sini. Tanggal 22 ya. Saya buka saja chartnya di sini. Saya USD. Antam saya kebalik, sorry. Sini ya, supaya gak usah bolak-balik. Sini ya, XAUUSD naik, bergerak naik hijau di tanggal 22 Juli. Antam juga malah dibanting ya di tanggal 22 Juli, dan memang harga emas di sini sudah mulai bergerak naik dari hari Senin sampai hari Selasa, dia bergerak naik, dan Antamnya dibanting di tanggal 22 Juli. Jadi ya biasa retail kalau hijau ya FOMO, kalau merah ya ngoceh ya gitu ya. Jadi emang perlu kita antisipasi. Kenapa AK buangan sebanyak itu di area ini? Karena memang ada potensi mereka udah lebih tahu dulu
kalau harga emas akan bergerak turun di sini. Dan juga secara technical view untuk emas di sini ya, ada potensi dia akan lanjut bergerak turun karena di sini dia sudah retest 3 kali, tidak mampu breakout. Lalu jika kita tarik trendline di sini ya seperti ini, harusnya dia akan lebih cenderung bergerak turun. Nah, view saya pada emas seperti ini akan turun, naik, dan turun dulu. Oke. Dan harga Antam juga ya seperti itu. Yang tadi, harusnya Antam akan lebih cenderung untuk bergerak turun dulu, bukan karena emasnya, sekali lagi bukan karena emasnya, cuman tadi saya hubungkan ke emas karena ada yang komen di Stockbit. Nah, sini harga Antam kenapa turun, bukan karena harga emasnya, tapi karena adanya pola double top, area neckline tidak mampu di breakout, dan ada distribusi. Jadi sekali lagi bukan karena harga emasnya, tapi karena ada komen di Stockbit tentang ya kesinambungan antara harga emas dengan harga Antam. Memang akan ada, tapi kemungkinan di kemudian hari. Nah, kemungkinan nanti di LK-nya akan keluar, mungkin di Q3 atau Q4, laporan keuangan dari Antam akan lebih bagus. Oke, kira-kira seperti itu. Dan untuk Antam, view saya akan lebih cenderung bergerak turun ke area support 2540 sampai 2750. Oke, lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Untuk Pegas ya masih sama aja ya di sini, walaupun harga gas global ya kalau nggak salah ya bergerak naik, tapi di sini Pegas belum ada sentimen positif ya, dan juga memang secara trennya masih dalam keadaan downtrend, jadi harusnya untuk Pegas view saya masih akan bergerak turun. Nah, jika dia pun bergerak naik, maka pergerakan naiknya hanya untuk retest ke area supply 1655 sampai 1700, dan setelah mencapai area ini akan lebih cenderung bergerak turun. Dan boleh kita lihat kalau Pegas di sini membuat pola bearish engulfing ya. Sini bearish engulfing, jadi view saya pada Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Ini bearish engulfingnya, dan view saya pada Pegas akan turun dulu ke area ini demand ya, 1585 sampai 1605, atau bahkan bisa turun sampai 1530. Secara broker summary-nya untuk Pegas kita cek ya. Oke, belum ada volume yang signifikan, masih distribusi kecil-kecilannya. Jadi untuk Pegas memang masih distribusi dari asing dan didukung ya. Teknikalnya di sini akan bergerak turun, didukung juga dengan broker summary-nya yang distribusi. Jadi untuk Pegas masih sama, view saya akan lebih cenderung bergerak turun. Jikapun nanti naik, maka kalian jangan tergiur dengan pergerakan naik jangka pendek, tapi fokus ke view jangka menengah sampai jangka panjangnya. Dan tren dari Pegas akan lebih cenderung bergerak turun karena sudah break dari tren lainnya di sini. Jadi view saya pada Pegas akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand dulu yang ini 1585 sampai 1605, sampai ke area support 1530. Oke, kira-kira begitu alasannya. Nah, kemungkinan jika penjelasan saya tadi kurang jelas ya, boleh di komen saja di kolom komentar, kita diskusi, nggak apa-apa. Kalau ada perbedaan pendapat, nggak apa-apa. Jadi di sini saya hanya memberikan view saya, tapi jangan diolok-olok juga ya. Berikan view kalian, dan kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.